Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada sesi kali ini kita akan melanjutkan materi pada sesi sebelumnya. Jadi pada sesi sebelumnya kita sudah belajar tentang how to arrange active and passive sentence, bagaimana cara menyusun kalimat aktif dan kalimat pasif untuk beberapa tenses ya. Jadi sebelumnya tenses yang sudah kita bahas pada bentuk kalimat aktif dan pasif adalah present tense dan juga present continuous. Nah, untuk sesi kali ini kita akan belajar active and passive sentence pada jenis tenses yang lainnya. Oke, kita langsung bahas ke materi. Ya. Coba perhatikan pada contoh kalimat ini ya. Pada kalimat he wrote the book last year. In Indonesia means dia menulis buku tahun lalu. Oke, kita bisa tahu bahwa di sini ada keterangan waktu tahun lalu, indikasinya proses atau aktivitas menulisnya sudah selesai. Sudah dikerjakan tahun lalu dan saat ini sudah selesai. Kemudian kata kerja di sini, kata kerja yang ada ya, di sini ada kata menulis. Menulis indikasinya adalah aktif ya, karena diawali dengan kata me. Dalam bahasa Indonesia pun kata kerja diawali dengan me, tentu itu adalah bentuk kata kerja aktif. Maka kalimat ini adalah kalimat aktif. Perintahnya adalah ubahlah kalimat aktif ini menjadi kalimat pasif. Pada sesi sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara mengubah kalimat dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif ya, mengubah dari bentuk kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Yang pertama adalah tentukan dulu objeknya pada kalimat aktif. Oke, pada kalimat aktif ini objeknya adalah pada kata the book ya. Kalau kita analisis dari awal, he di sini sebagai subjek ya, wrote-nya adalah sebagai verb atau kata kerja, the book-nya sebagai objek, dan last year-nya ini adalah sebagai adverb of time atau keterangan waktu. Oleh karenanya kita sudah bisa tentukan bahwa kata the book di sini adalah sebagai objek. Oke, sekarang the next one is setelah ketemu objeknya pada kalimat aktif, maka langkah selanjutnya adalah memindahkan atau menarik objeknya ke depan ya, ke depan sebuah kalimat pasif. Jadi posisi objek dari kalimat aktif ini ditarik ke depan, diletakkan di depan kalimat pasif. The book ya, sudah ketemu di sini, kita tuliskan the book pada kalimat pasif. Kemudian langkah selanjutnya, langkah kedua adalah tentukan jenis tenses pada kalimat aktifnya. Oke, kita sekarang coba analisis kembali. Kira-kira jenis tenses pada kalimat aktif ini apa? Sebelumnya sudah dijelaskan juga bahwa cara menentukan jenis tenses pada sebuah kalimat adalah lihatlah kata keterangan waktu yang ada pada kalimat tersebut. Pada kalimat ini apakah terdapat kata keterangan waktu? Ya, ada ya, ada adverb of time-nya, yaitu ada kata last year di sini. Nah, last year ini mengindikasikan keterangan waktu yang artinya adalah tahun lalu. Tahun lalu mengindikasikan peristiwa lampau dan sudah terjadi. Kita juga bisa analisis dari apanya? Dari bentuk kata kerjanya. Di sini bentuk kata kerjanya adalah wrote. Wrote ini adalah verb 2. Verb 2 indikasinya adalah past ya, lampau. Karena ada kata keterangan waktu lampau, kemudian kata kerja bentuk verb 2, maka otomatis jenis tenses pada kalimat aktif ini adalah past tense. Oke, kita sudah tahu bahwa jenis tenses pada kalimat aktif ini adalah jenis past tense. Selanjutnya kita harus menentukan bentuk to be sesuai jenis tenses pada kalimat aktifnya. Bentuk to be untuk past tense adalah antara was atau were. Oke. Nah, perbedaan menggunakan was were ini adalah tergantung subjeknya. Apabila subjeknya tunggal atau singular, he, she, it, I, maka menggunakan was. Apabila subjeknya jamak atau plural, maka menggunakan they, we, you. Gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Di sini objek yang ditarik ke depan ya, yang dipindahkan ke depan di sini adalah kata the book. The book di sini tunggal atau jamak? Oke, kita bisa lihat dari kata book sendiri. Book di sini adalah singular atau tunggal. Otomatis
bentuk to be yang digunakan adalah was. Beda kasus ketika books-nya bentuknya adalah plural. Jadi ketika saya menambahkan s di akhir kata book ini menjadi books. Books adalah bentuk plural atau bentuk jamak. Otomatis bentuk to be di sini adalah were. Bisa dipahami ya? Oke. Bentuk to be sudah kita ketahui was. Kemudian selanjutnya pola kalimat pasif adalah setelah to be diikuti dengan bentuk verb 3. Sekarang kita lihat di sini kata kerjanya adalah wrote. Bentuk verb 3-nya dari wrote adalah written ya. Verb 1-nya adalah write, verb 2-nya wrote, verb 3-nya written. Kemudian diikuti dengan by, ini sesuai dengan pola kalimat pasif ya. Kemudian diikuti dengan subjek yang dipindahkan ke tengah. Jadi subjek dari kalimat aktif ini ya ditarik ke tengah maka menjadi him. Ini materi tentang pronoun ya, kata ganti. Jadi kata he di sini hanya bisa digunakan di awal kalimat sebagai subjek. Apabila dia berpindah posisi ke tengah sebagai objek, maka dia juga berubah bentuk menjadi him. Gitu ya. By him. Kemudian keterangan waktunya last year. Nah, kita turunkan di sini last year. Maka bentuk kalimat pasifnya menjadi the book was written by him last year. Buku itu ditulis olehnya tahun lalu. Ini adalah bentuk pasif ya. Jadi bentuk kalimat aktifnya itu me, bentuk kalimat pasifnya menjadi di gitu ya. Di sini ada note atau catatan yang perlu kita perhatikan. Jadi untuk tenses pada kalimat aktif ini ya, tenses pada kalimat aktif yang ada di contoh kalimat ini adalah past tense. Penandanya adalah lihat pada kata yang berwarna merah. Ya, di sini ada kata last year, adverb of time-nya ini adalah lampau dan juga bentuk verb 2. Nah, ini mengindikasikan past tense ya, kata yang berwarna merah. Kemudian kata kerja wrote adalah verb 2, indikasinya adalah past tense dan ada kata keterangan waktu last year, indikasinya juga past tense. Kemudian bentuk to be untuk tenses past tense adalah was atau were. Nanti penggunaan was were ini bergantung kepada subjeknya gitu ya, subjeknya tunggal atau jamak. Next, selanjutnya adalah contoh kalimat ini. Selanjutnya adalah perhatikan contoh kalimat yang ada di sini ya. Bunyinya adalah he has written the book recently. Saya ulangi ya, saya ulangi. He has written the book recently. Dalam bahasa Indonesia berarti dia telah menulis buku baru saja. Artinya dia sudah menyelesaikan menulis bukunya baru saja. Jadi bukunya sudah selesai baru saja. Penulisan bukunya sudah selesai baru saja. Kita bisa perhatikan kata kerja di sini ada kata has written, artinya adalah telah menulis. Berarti indikasinya adalah kalimat aktif. Perintahnya adalah ubahlah kalimat ini menjadi kalimat pasif. Yang pertama adalah tentukan objeknya dulu pada kalimat aktif. Kita bisa perhatikan di sini he-nya sebagai subjek, has written-nya sebagai verb ya, verb 3. Has plus verb 3, kemudian the book-nya sebagai objek dan recently ini adalah adverb of time, keterangan waktu yang artinya baru saja. Nah, kita sudah tahu bahwa objek dari kalimat aktif ini adalah the book. Maka tarik atau pindahkan objek tersebut di awal kalimat. Ya, kita tuliskan di sini the book. Kemudian kita tentukan jenis tenses pada kalimat aktifnya. Di sini sekali lagi untuk menentukan jenis tenses pertama adalah lihatlah keterangan waktu yang ada. Di sini ada tidak keterangan waktunya pada kalimat ini? Ada ya, ada kata recently. Nah, recently ini menunjukkan kata keterangan waktu yang lampau atau sudah terjadi, intinya sudah dilakukan. Kemudian kita juga bisa tengok pada bentuk kata kerjanya. Di sini ada kata has plus verb 3. Ingat ya, jika bentuk kata kerjanya adalah has atau have plus verb 3, maka indikasinya adalah present perfect. Kita sudah tahu bahwa bentuk atau jenis tenses pada kalimat aktif ini adalah present perfect. Sekarang kita tentukan jenis to be pada
jenis tenses present perfect. Oke, bentuk to be untuk present perfect adalah been. Maka kita tinggal tuliskan di sini to be-nya adalah been. Namun ingat ya, dalam kalimat aktif ini ada kata has written. Tidak boleh ada yang ditinggal atau tidak boleh ada yang tertinggal atau terhapus dari kalimat aktif. Di sini ada kata has, maka otomatis dia harus turun ke sini. Has harus turun ya. Has harus turun. Dan ingat bahwa bentuk tenses ya pada bentuk kata kerja pada jenis tenses present perfect itu kan antara has atau have plus verb 3, tergantung nanti subjeknya. Biasanya kalau subjeknya tunggal ya, apabila subjeknya tunggal maka menggunakan has. Namun apabila subjeknya jamak maka menggunakan have. Ini sudah dipelajari ketika di semester 3. Oke. Nanti bisa dibuka kembali ya bentuk pola tenses present perfect. Oke, nah di sini kenapa menggunakan has? Kenapa tidak have? Karena subjeknya adalah he. He adalah dia laki-laki tunggal, maka menggunakan has. Kemudian has pada kalimat aktif ini tidak boleh dihapus atau tidak boleh hilang. Dia harus turun ke kalimat pasif. Dan ketika turun itu bisa berubah bentuk. Dia bisa berubah bentuk menjadi has atau have, tergantung dengan subjek atau objek yang dipindahkan ke depan di sini. Apabila objek yang dipindahkan ke depan ini berbentuk plural, otomatis has have-nya ini mengikuti. Dia bisa berubah bentuk menjadi have apabila objek yang dipindahkan ke depan tadi berbentuk plural. Jadi ketika kata the book-nya ini saya ganti menjadi the books, artinya adalah plural, lebih dari satu, bukunya lebih dari satu. Otomatis ketika has diturunkan ke sini, dia harus berubah bentuk menjadi have, menyesuaikan kata di depannya. Paham ya? Nah, kebetulan karena objek yang dipindahkan ke depan di sini bentuknya juga sama-sama singular, sama-sama tunggal, maka ketika has diturunkan di sini tidak berubah bentuk. Dia tetap has karena kata di depannya juga singular atau tunggal. Sampai sini paham ya? Kemudian tadi kita sudah menentukan bentuk to be untuk tenses present perfect adalah been. Maka kita tinggal tuliskan di sini been. Lalu setelah ketemu to be-nya, tentukan verb 3. Verb 3-nya dari written sama ya, kita tuliskan di sini written. Kemudian diikuti dengan by. By ini adalah pola kalimat pasif. Kemudian subjeknya dipindah ke tengah, maka dia berubah bentuk menjadi him. Lalu kata kerjanya tinggal diikutkan di bagian akhir kalimat. Maka kalimatnya menjadi the book has been written by him recently. Buku itu telah ditulis olehnya baru saja. Berarti telah ditulis, telah selesai ditulis baru saja. Nah, ini adalah bentuk kalimat pasifnya. Ada catatan yang perlu kita perhatikan di sini bahwa tenses pada kalimat aktif yang ada pada contoh kalimat ini adalah present perfect tense. Penandanya adalah lihat pada kata yang berwarna merah. Ya, di sini ada kata recently, keterangan waktu untuk present perfect, dan juga bentuk has plus verb 3, maka indikasinya adalah present perfect. Kemudian kata kerja has written adalah has plus verb 3, indikasinya adalah present perfect tense. Dan ada kata keterangan waktu recently, indikasinya juga present perfect tense. Kemudian bentuk to be untuk kalimat atau jenis tenses present perfect adalah been. Yang selanjutnya, coba kita perhatikan lagi contoh kalimatnya. Nah, di sini ada contoh kalimat, he will write the book next week. He will write the book next week. Artinya adalah dia akan menulis buku itu minggu depan. Jadi pada konteks contoh kalimat ini berarti dia baru akan menulis bukunya mulai minggu depan. Sekarang dia belum memulai menulis dan dia baru akan memulai menulis minggu depan. Di sini ada kata akan menulis. Menulis berarti indikasinya adalah kata kerja aktif. Otomatis kalimat ini adalah contoh kalimat aktif.
perintahnya adalah ubahlah kalimat aktif ini menjadi kalimat pasif. Oke, seperti yang sudah kita jabarkan ya di contoh sebelumnya. Pertama adalah kita harus menentukan objek pada kalimat aktifnya ya. Di sini ada kata he ya sebagai subjek, will write-nya adalah sebagai verb ya. Verb 1, will plus verb 1, kemudian diikuti dengan kata the book ini sebagai objek, dan ada kata next week itu sebagai adverb of time atau keterangan waktu. Kita bisa tentukan kata the book di sini sebagai objek, maka langkah selanjutnya adalah pindahkan objek atau letakkan objek di depan kalimat pasif ya. Maka kita tuliskan di sini the book, kemudian tentukan jenis tenses pada kalimat aktifnya. Di sini ada kata he will write the book next week. Oke, untuk menentukan jenis tenses, pertama adalah lihat keterangan waktu yang ada pada kalimat tersebut. Di sini ada kata next week ya. Next week ini adalah adverb of time, mengindikasikan keterangan waktu, bentuk masa depan. Next week berarti minggu depan, masa depan, dan belum terjadi ya. Kita juga bisa lihat dari pola kata kerjanya. Di sini ada kata will plus verb 1. Will plus verb 1 indikasinya adalah akan menulis atau akan terjadi, berarti baru mau akan terjadi. Maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa jenis tenses pada kalimat aktif ini adalah simple future tense. Simple future tense, oke? Nah, selanjutnya untuk merubah menjadi kalimat aktif menjadi kalimat pasif, setelah kita tentukan objeknya ya, yang sudah kita pindahkan ke depan di sini. Kemudian selanjutnya adalah menentukan jenis to be. Namun sebelum menentukan jenis to be, ingat ya, tidak boleh ada yang hilang, tidak boleh ada yang tertinggal dari kalimat aktif ini. Coba kita lihat, setelah subjek kok ada will, otomatis will-nya harus turun ke sini ya, karena tidak boleh ada yang tertinggal, tidak boleh ada yang terhapus dari kalimat aktif. Maka will-nya kita turunkan di sini, will. Lalu tentukan jenis to be untuk kalimat simple future atau untuk jenis tense simple future. Bentuk to be untuk pola atau jenis tense simple future adalah be. Maka kita tinggal tambahkan be di sini. Setelah ketemu to be, bentuk be. Selanjutnya adalah menentukan bentuk verb 3 dari kata write. Verb 3-nya dari write adalah written. Kemudian diikuti by, ini sudah polanya. He ya, he berpindah ke tengah, maka dia harus berubah bentuk menjadi him. Kemudian keterangan waktunya tinggal ditempelkan di akhir kalimat. Keterangan waktunya adalah next week. Maka kalimatnya menjadi the book will be written by him next week. Buku itu akan ditulis olehnya minggu depan. Berarti baru mau akan. Saat ini belum mulai menulis. Dia baru akan mulai menulis minggu depan. Dia akan menulis buku itu, kalimat pasifnya ya, maka menjadi buku itu ditulis olehnya ya. Buku itu akan ditulis olehnya minggu depan. Oke, sampai sini paham ya? Ini adalah untuk bentuk kalimat pasifnya. Nah, di sini ada note atau catatan yang harus kita perhatikan, bahwa tenses pada kalimat aktif adalah simple future tense. Penandanya adalah lihat pada kata yang berwarna merah. Dan kata kerja will write adalah will plus verb 1, indikasinya adalah simple future tense. Dan ada kata keterangan waktu next week, indikasinya juga past tense. Sedangkan bentuk to be untuk jenis tenses simple future adalah be. Oke, sampai sini paham ya? Saya rasa cukup untuk penjelasan hari ini. Untuk penjelasan sesi kali ini silahkan dipahami terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.